Akhirnya Israel mengakui kekalahannya. Dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, sejumlah menteri mengecam militernya sendiri yang dituding sebagai biang dari kekalahan Israel melawan milisi Palestina, terutama Mossad sebagai badan intelijennya yang selama ini dibanggakan negara Zionis ini dan dikagumi dunia. Surat kabar Israel, Haaretz, terbitan Sabtu 22 Mei bahkan memberitakan para menteri kabinet Israel yang marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar sebagai tidak berguna saat menyalahkan Mossad karena dinilai gagal dalam melaksanakan tugas sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga berimplikasi pada kegagalan operasi militer secara keseluruhan. Di antara target yang ditetapkan antara lain menemukan simpul-simpul jaringan terowongan bawah tanah yang berada di bawah wilayah Gaza yang menjadi lubang perlindungan, sekaligus gudang senjata para pejuang milisi Palestina. Kemudian, tidak berfungsinya pasukan komando yang telah dipersiapkan untuk membunuh Yahya Sinwar, pemimpin politik milisi Palestina di Gaza, dan Mohammed Deif yang menjadi komandan lapangan Brigade Izzuddin Al-Qassam sebagai sayap militer milisi Palestina. Menteri Pertahanan Benny Gantz bahkan mematok target tambahan terkait obsesinya untuk mengambil paksa dua mayat tentara Israel, yaitu Hadar Goldin dan Oren Saul yang gugur saat perang antara Israel melawan milisi Palestina tahun 2014. Sampai saat ini dua jenazah tentara muda ini masih ditahan milisi Palestina. Berkali-kali telah dilakukan negosiasi untuk pemulangannya, tapi belum ada titik temu. Selain itu, milisi Palestina juga masih menyandra dua warga Israel bernama Avera Mengistu dan Hisham Al-Sayed yang memasuki Gaza tanpa tujuan yang jelas. Sebagai Menteri Pertahanan, Benny Gantz telah lama berjanji kepada keluarga korban untuk memulangkannya. Pada saat yang sama, baik rakyat Palestina yang berada di Gaza maupun di tepi barat seluruhnya bersukaria turun ke jalan untuk merayakan gencatan senjata yang disepakati oleh milisi Palestina dan Israel sebagai sebuah kemenangan. Di jalan pusat kota Gaza, nampak parade pasukan Izzuddin Al-Qassam dengan membawa foto-foto para syuhada yang gugur sebagai bagian dari bentuk penghormatan. Sementara para pemimpin sipil mereka terus menyemangati. Ismail Haniyeh sebagai tokoh politik nomor 1 di jajaran pimpinan milisi Palestina bahkan terus mengingatkan para penguasa di Tel Aviv bahwa milisi Palestina telah membuktikan kemampuannya yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Haniyeh kemudian memuji dan berterima kasih pada Iran yang telah memberikan dukungan dana dan senjata. Kini tantangan baru muncul, baik bagi masyarakat internasional, PBB, Amerika dan Mesir yang terlibat aktif dalam proses gencatan senjata yang berkepentingan menjaga agar kedua belah pihak tetap menghormati gencatan senjata. Gencatan senjata tanpa syarat yang disepakati sebenarnya memiliki celah atau lubang besar dan Israel nampak mulai memanfaatkannya. Masalah Masjid Al-Aqsa dan pemukiman Syekh Jarrah di Yerusalem Timur yang menjadi sumber keributan mulai diusik kembali. Reuters, TRT, Wafa, dan sejumlah media Israel memberitakan bahwa pemukim Palestina di Syekh Jarrah dihalangi untuk meninggalkan rumah mereka oleh sejumlah polisi Israel, sementara orang luar dilarang mendekati wilayah ini. Sedangkan para peziarah Yahudi Ortodok fundamentalis yang menganggap Masjid Al-Aqsa sebagai tempat puing-puing Temple of Mount, situs suci mereka, dikawal polisi untuk memasuki komplek yang menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam. Karena itu, jika hal ini terus berlangsung, maka ibarat memadamkan kebakaran tapi titik apinya tetap menyala. Tentu setiap saat semua ini bisa menimbulkan kebakaran baru yang bahkan lebih besar. Bagi penguasa di Tel Aviv, semua ini dilakukan untuk mengurangi kemarahan dan kekecewaan para tokoh Yahudi fundamentalis dan para tokoh politik atas kekalahan Israel dalam perang 11 hari melawan milisi Palestina.
Turki sebut Israel salah kaprah mengira tidak akan ada yang bereaksi kala menyerang Palestina. Direktur Komunikasi Turki mengungkapkan bahwa penganiayaan Israel tidak akan dilupakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Melalui akun Twitter, Fatretin Altun membagikan klip video The Story of Palestine oleh Emon Askar dan mengatakan bahwa sebagaimana toleransi dan keadilan Ottoman masih dikenang, penganiayaan Israel akan diingat selama bertahun-tahun. Kebenaran itu statis, satu-satunya cara mengungkapkannya adalah berubah, katanya, yang dikutip pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency Sabtu 22 Mei. Hingga Jumat 21 Mei, setidaknya ada 233 warga Palestina telah tewas, termasuk 39 wanita dan 65 anak-anak dan lebih dari 1.700 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak 10 Mei 2021. Ketegangan yang dimulai di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan meluas ke Gaza akibat serangan Israel terhadap jemaah di komplek Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh kota sebagai langkah yang tidak pernah diakui oleh komunis internasional. Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza telah mempersatukan warga Palestina. Bahkan perlawanan itu mengejutkan Tel Aviv, kata Presiden think tank Al-Shaq Forum. Mantan Direktur Jenderal Al Jazeera Wada Kanfar mengatakan bahwa Israel tanpa sadar telah membangunkan orang-orang Arab dan Muslim di seluruh dunia dan memperkuat kesadaran mereka terhadap Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Menurutnya, sosok yang digaungkan Israel sebagai lingkungan yang nyaman bagi orang-orangnya di Timur Tengah yang bergolak dan melindungi orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia telah terkikis. Wada Kanfar mengatakan bahwa perkembangan terakhir di Palestina adalah karena kesombongan Israel. Mereka menganggap mereka dapat terhindar dari pertanggungjawaban setelah melancarkan serangan ke orang-orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa dalam 10 hari terakhir. Menurutnya, kesalahan Israel tentang Muslim adalah memandang orang Arab dan Muslim sebagai massa pengikut yang tidak akan bereaksi. Apa yang dilakukan Israel di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan adalah bukti bahwa mereka memandang orang Arab dan Muslim sebagai massa pengikut yang tidak akan bereaksi, ucapnya. Selain itu, Israel mengira bahwa ketika mereka melakukan kejahatan, maka tidak akan ada yang bereaksi dan marah.